Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan cerdas? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar IPS, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Video pembelajaran IPS Sosiologi kelas 9 oleh Bu Rusdawati. Materi kita yaitu tentang dampak perubahan sosial. Tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif dari perubahan sosial. Nah, dampak positif dari perubahan sosial itu apa saja ya? Yaitu yang pertama yaitu reorganisasi. Reorganisasi yaitu penyesuaian nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Contohnya misalnya adanya corona ini membuat masyarakat menggunakan masker. Yang biasanya tidak menggunakan masker, sekarang menggunakan masker. Yang kedua yaitu modernisasi. Nah, modernisasi ini adalah proses perubahan pada masyarakat, yaitu pembaharuan dirinya. Apa aja yang baru di dalam masyarakat? Kayak misalnya contohnya teknologi. Yang ketiga yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yaitu adanya dana desa sehingga terdapat kayak misalnya pembangunan yang ada di desa. Yang keempat yaitu efisiensi dalam kehidupan masyarakat. Nah, efisiensi ini ada ketepatan dalam menjalankan tugas-tugas. Contohnya misalnya karena kalian belajar BDR, belajar dari rumah, dengan adanya teknologi yang canggih seperti Google Meet, Google Classroom, sehingga kalian bisa menggunakan efisiensi secara tepat. Yang kelima yaitu transformasi politik. Adanya perubahan bentuk sifat di dalam politik. Contohnya perubahan revolusi. Yang keenam yaitu integrasi sosial, yaitu adanya unsur-unsur yang berbeda menjadi satu. Di Indonesia tuh banyak banget suku, agama yang berbeda, tapi kita diharuskan bersatu. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari perubahan sosial. Apa aja ya dampaknya? Yang pertama, adanya disorganisasi dalam masyarakat. Nah, disorganisasi ini yaitu keadaan tanpa aturan. Contohnya misalnya ketika terjadinya bencana alam, gempa, tsunami, itu mengalami yang namanya perubahan, baik itu perubahan pemerintahannya, sistem ekonominya, dan lain-lain. Terus menjadi tanpa aturan. Yang kedua yaitu cultural shock. Nah, cultural shock itu kaget dengan adanya budaya baru. Contohnya misalnya kalian yang tadinya SD masuk ke SMP-nya pesantren, budayanya itu banyak yang berbeda. Yang tadinya misalnya di rumah nyantai dalam beribadah, sholatnya nyantai, tapi di boarding sholat pun harus dengan tepat waktu. Nah, itu kalian kaget dengan budaya-budaya yang ada di boarding. Selanjutnya yaitu anomi. Anomi ini adanya perubahan penyimpangan sosial seperti tawuran ataupun penyalahgunaan narkoba. Yang keempat, kultural, ketertinggalan budaya. Nah, contohnya misalnya kamu punya handphone bagus banget nih, banyak fitur-fiturnya, tapi kamu tidak bisa menggunakan handphone baru ini karena kamu bingung dengan fitur-fitur yang banyak itu. Selanjutnya, pudarnya solidaritas sosial. Yang tadinya kita kental banget dengan kekeluargaan, sekarang lebih banyak masyarakat yang bersifat individualistik, yaitu sendiri-sendiri atau masing-masing. Terakhir yang keenam yaitu pencemaran lingkungan.
Karena banyaknya industri sehingga lingkungan yang ada di sekitar itu tercemar. Nah, itu termasuk dampak positif dan negatif dari perubahan sosial. Apa saja strategi dari perubahan sosial perspektif Al-Quran? Nah, di dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 memberi kita pengertian bahwa pilar peradaban Islam dibentuk oleh 3 gerakan: baca, tulis, spiritual, dan amal soleh. Setelah mendapatkan pengertian seperti di atas, penting mengetahui bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang strategi perubahan sosial untuk mencapai 3 pilar peradaban Islam tersebut. Bila kita tidak lagi bisa mengubah situasi, kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Nah, itu motivasi dari adanya perubahan sosial, strategi perubahan. Nah, hanya ada 2 jenis anak muda di dunia. Mereka yang menuntut peradaban atau mereka yang menciptakan peradaban. Silakan pilih perjuanganmu. Kita akhiri materi kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.